Kami pun akan terus berusaha mencintai dan menjaga warisan semangat yang Ibu tinggalkan. Terima kasih Ibu, dan percayalah, semangat Ibu akan selalu menjadi pelita, menerangi perjalanan kami ke depannya. Terima kasih Ibu. Berkata di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu. Kasih yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percayalah. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2024-2025 dan Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2025-2029. Kami mohon Ibu Sri Mulyani Indrawati dan Bapak Purbaya Yudi Sadewa untuk maju ke meja penandatanganan. Penyerahan memori jabatan. Penyerahan memori jabatan akan diserahkan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2024-2025 kepada Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2025-2029. Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Ibu Sri Mulyani Indrawati dipersilahkan kembali ke tempat semula. Sambutan Ibu Sri Mulyani Indrawati kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Yang saya hormati Bapak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia, para pimpinan dan anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat, pimpinan dan anggota Badan Anggaran,
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para ketua, wakil ketua, anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang hadir, Bapak Menko Perekonomian yang tetangga sebelah Kementerian Keuangan selalu, Bank Indonesia yang saya lihat diwakili oleh Ibu Deputi Senior, Dewan Komisioner OJK, dan seluruh jajaran yang hadir. Bu Kiki saya lihat di sini, para Wakil Menteri Keuangan dan para pejabat Eselon 1 Kementerian Keuangan, beserta seluruh jajaran Kementerian Keuangan, pimpinan dari Special Mission Vehicle yang juga hadir pada hari ini, pagi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian dari Mahkamah Agung, Panglima yang hadir atau yang mewakili, terima kasih semua kehadirannya pada hari ini. Merupakan suatu kehormatan dan juga privilege atau keistimewaan bagi saya yang diberikan kepercayaan tugas mengabdi dan berbakti untuk bangsa dan negara Indonesia, membantu Presiden terpilih untuk mencapai cita-cita Republik Indonesia. Saya berterima kasih atas kepercayaan dan kehormatan tersebut. Saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang selama ini sudah cukup lama saya menjabat di posisi ini, selalu dan terus membantu di dalam melaksanakan tugas mengelola keuangan negara dengan penuh dedikasi, dengan sepenuh hati, dan kita bersama-sama mengelola keuangan negara dan menjaga Kementerian Keuangan di dalam situasi dan tantangan yang terus berubah, makin kompleks dengan adanya perubahan teknologi digital, tantangan struktural, dan juga dari tren geopolitik yang sedang terjadi. Tidak pernah mudah. Saya berterima kasih juga kepada semua pihak, terutama para rekan kabinet, Pak Menko yang sering menjadi partner kami, namun juga para menteri-menteri yang lain di dalam kabinet, rekan-rekan dari legislatif, Pak Misbakun dari Komisi 11, Badan Anggaran, dan komisi-komisi lainnya, dari lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga institusi atau dari dunia media, dunia usaha, para akademisi, dan juga masyarakat luas. Seluruh pemangku kepentingan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama, dukungan, bantuan, masukan, kritikan, terutama kritikan yang membangun, yang diberikan kepada saya dan kepada Kementerian Keuangan, sehingga kita terus dapat memperbaiki kebijakan, regulasi, dan respons Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara di dalam menjalankan tugas negara. Tiada gading yang tidak rusak. Tiada gading yang tidak retak. Tiada manusia yang sempurna. Pasti dalam menjalankan amanah ada kekurangan, ada kehilafan. Dan untuk itu saya dengan rendah hati memohon maaf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada pejabat baru Pak Yudi Purbaya Yudi. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo.
Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Jalankan dan lanjutkan tugas dengan amanah, profesional, kompeten, dan jaga selalu integritas. Bantu pimpinan yang baru dan terus melaksanakan tugas dengan dedikasi. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Sambutan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Bapak Purbaya Yudi Sadewa, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Yang saya hormati, eksekutif dan kementerian lembaga, ketua dan jajaran aktif Badan Pemeriksaan Keuangan, BPK, Menteri Sekretaris Negara, Bapak Prasetyo Hadi, nggak hadir ya? Ternyata Bu, orang Kemenku salah ketik juga Bu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini hadir juga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Bapak Zulkifli Hasan yang tidak hadir juga. Ini mesti dibacain semua. Saya ikut baca semua aja ya Pak ya, katanya di sini perintahnya dibaca semua. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Muhaimin Iskandar, atau yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ibu. Menteri Luar Negeri, Bapak Sugiono, atau yang mewakili Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Listio Sigit Prabowo, atau yang mewakili Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Sani Tiar Burhanuddin, atau yang mewakili Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Syafri Samsudin, atau yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Supratman Andi Aktas, atau yang mewakili Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, atau yang mewakili anggota 2 Badan Pemeriksa Keuangan, Bapak Daniel Lumban Tobing, Ketua Harian Dewan Energi Nasional sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia, atau yang mewakili Wakil Kepala BPKP, Ibu Agustina Arumsari, atau yang mewakili Pimpinan DPR RI, Ibu Puan Maharani, atau yang mewakili Pimpinan Badan Anggota DPR, Bapak Muhyiddin M. Said, hadir di sini. Pimpinan Komisi 11, Bapak Muhammad Misbakun, dan Bapak Dolfi OFP, Bapak Dolfi tidak hadir. Pimpinan Komite 4 DPD RI, Ibu Sinta Rosma Yenti, atau yang mewakili Mahkamah Konstitusi, Bapak Soehartoyo, atau yang mewakili hadir. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Amzulian Rifai, atau yang mewakili. Otoritas Jasa Keuangan diwakili oleh Bapak Dian Edinare dan Ibu Fredrika Widyasari Dewi. Pelaksana tugas Ketua Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Pak Didi Madiono.
Kepala Indonesia Investment Authority, Bapak Rida DM Wirakusuma, atau yang mewakili. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bapak Anindya Novian Bakri, atau yang mewakili. Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ibu Sinta Wijaya Kamdani, atau yang mewakili. Ibu Sri Mulyani Indrawati, para Menteri Keuangan dan pejabat eselon, para Wakil Menteri Keuangan dan pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan beserta jajaran, para pimpinan Special Mission Vehicles Kementerian Keuangan, seluruh pegawai dan non-pegawai Kementerian Keuangan, serta masyarakat luas yang mengikuti acara ini melalui kanal media online, dan para tamu undangan dan hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Hari ini adalah momen yang penuh makna bagi saya pribadi, sekaligus bagi kita semua, karena menandai dimulainya babak baru pengabdian saya di Kementerian Keuangan. Saya merasa sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Amanah ini tidak ringan, karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Di bawah kepemimpinan beliau, Kementerian Keuangan berhasil menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah dinamika global, melakukan efisiensi anggaran, dan mengawal program-program prioritas pemerintah hingga RAPBN 2026. Selain itu, transformasi kelembagaan yang beliau jalankan, mulai dari restrukturisasi Direktorat Jenderal hingga pembentukan unit-unit baru, adalah fondasi penting yang akan memperkuat Kementerian Keuangan menghadapi tantangan masa depan. Integritas, profesionalisme, dan reputasi internasional yang beliau bawa telah menjadi teladan bagi kita semua, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia di mata dunia. Untuk itu, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Mulyani. Sebelum menyampaikan langkah ke depan, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak mengingat tantangan-tantangan yang sudah dilalui oleh Kementerian Keuangan. Tantangan terbesar adalah pandemi COVID-19. Saya yakin semua masih ingat pandemi COVID-19 yang awalnya adalah krisis kesehatan, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi. Lalu terjadi juga perang di Ukraina yang membuat tantangan perekonomian global semakin berat. Di saat krisis tersebut, saya ingat kita berusaha sangat keras melakukan langkah-langkah luar biasa untuk memastikan bahwa perekonomian kita tetap bergerak yang dikemas dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Melalui berbagai paket stimulus ekonomi, kita berhasil menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha dengan tetap mempertahankan kesehatan APBN dan kepercayaan pasar. Ini semua tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan kerjasama yang solid dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Saat sibuk menghadapi krisis, Kementerian Keuangan juga tidak berhenti melakukan reformasi. Justru, kita memanfaatkan krisis untuk mendorong perubahan struktural. Beberapa revisi undang-undang krusial pun lahir, di antaranya Omnibus Law Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Banyak mimpi yang sudah terwujud, tetapi masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, kita semua menyadari bahwa ekonomi saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar. Perlambatan ekonomi di berbagai negara, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi yang cepat menimbulkan risiko sekaligus peluang bagi Indonesia. Geopolitik akan menjadi game changer. Indonesia tidak bisa lepas dari dampak perkembangan geopolitik dunia. Oleh karena itu, jajaran Kementerian Keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis. Dalam menyusun kebijakan, kita tidak boleh naif. Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghambat kebijakan strategis. Biasakan untuk berdiskusi dan mendengar suara dari luar, bukan hanya dari internal Kemenko sendiri yang sudah pasti sepakat, agar tidak terjebak dalam echo chamber. Manfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk mendapatkan insight yang baru. Selain itu, tantangan perubahan iklim semakin nyata. Sebagai negara yang rentan terhadap bencana alam, Indonesia harus bersiap untuk menghadapi risiko perubahan iklim yang akan berdampak pada sektor-sektor kunci, seperti pertanian, perikanan, dan energi. Peran Kementerian Keuangan dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan sangat krusial. RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal yang disiplin sekaligus berpihak kepada rakyat. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, perluasan layanan kesehatan, serta pelindungan sosial bagi kelompok rentan. Dengan RAPBN ini, pemerintah berupaya memastikan belanja negara lebih efektif, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, kredibel, dan mampu menopang agenda pembangunan nasional. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya banggakan, Kementerian Keuangan adalah institusi yang besar dengan puluhan ribu pegawai yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Sebagai institusi yang mengelola keuangan negara, kita harus selalu menjaga integritas dalam tiap tindakan yang kita lakukan. Setiap rupiah yang kita kelola adalah uang rakyat dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Sebelum menutup pidato ini, saya mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjaga semangat pengabdian, bekerja dengan integritas, dan memperkuat rasa kebersamaan. Kita adalah penjaga keuangan negara, dan keberhasilan kita akan menentukan kepercayaan rakyat kepada negara. Sekali lagi, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon dukungan dari seluruh pegawai Kementerian Keuangan, karena saya percaya bahwa hanya dengan kerjasama, sinergi, dan ketulusan, kita mampu menjalankan amanah besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa, yang kami hormati Ibu Sri Mulyani Indrawati, dan hadirin yang berbahagia, mohon izin kami akan memimpin doa dengan cara agama Islam.
Kepada seluruh hadirin, kiranya berkenan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Rabb seluruh alam. Segala pujian dan lantunan syukur kami panjatkan hanya kepadamu. Atas limpahan rahmat-Mu, rahmat yang tak terhitung, yang Engkau limpahkan kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada seluruh keluarga besar Kementerian Keuangan. Ya Allah yang Maha Rahim, pada hari ini Ibu Sri Mulyani Indrawati telah menyelesaikan penugasan beliau dalam memimpin Kementerian Keuangan. Jadikanlah setiap detik dan nafas beliau dan setiap langkah kepemimpinan beliau sebagai amal soleh. Dan jadikanlah sebagai amal jariah dan berikanlah balasan yang terbaik untuk kebaikan beliau fit dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kemampuan bagi kami, seluruh jajaran Kementerian Keuangan, untuk dapat mengambil dan mengikuti tauladan terbaik dari beliau. Ya Allah, berikanlah kesehatan, penjagaan, dan keberkahan bagi Bu Sri Mulyani Indrawati dan seluruh keluarga beliau untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa Indonesia. Ya Allah ya Aziz, pada hari ini Bapak Purbaya Yudi Sadewa akan melanjutkan kepemimpinan di Kementerian Keuangan. Berikanlah kepada beliau dan kami semua petunjuk, hikmah, kekuatan, dan kesabaran dalam mengemban amanah. Jadikanlah kepemimpinan beliau sebagai ladang ibadah dan memberi manfaat yang luas untuk negeri tercinta Indonesia. Ya Allah yang Maha memberi keselamatan, satukanlah hati dan pikiran kami untuk selalu bersinergi dalam kebaikan, untuk tidak pernah lelah mencintai Indonesia. Jadikanlah negeri Indonesia negara yang aman, damai, dan berkah. Rabbij'al hadzal baladan aminan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan dosa pendahulu kami. Ampunilah dosa dan jagalah kedua orang tua kami, yang nasihatnya selalu menjadi penyemangat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara selesai. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat. Kami mohon kepada Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Ibu Sri Mulyani beserta spouse dapat maju ke depan untuk menerima ucapan selamat dan terima kasih dari tamu undangan. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Ketua Komisi Yudisial, Pimpinan 2 BPK RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua Komisi 11 DPR RI, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Wakil Ketua DBT Komite 4 DPD RI. Kami persilahkan Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Ibu Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Kami persilakan kembali Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, PLT Ketua Lembaga Penjamin Simpanan, untuk dapat memberikan ucapan selamat. Baik, kami persilahkan selanjutnya kepada seluruh tamu undangan yang mewakili pimpinan kementerian dan lembaga untuk dapat memberikan ucapan selamat. Diikuti oleh Wakil Menteri Keuangan dan para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, serta pimpinan Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan.
Dan Bapak sama Ibu Inani. Soalnya kan gini loh, kita kan masih diketahui nama. Kan Anda sebenarnya itu kan nggak terlalu boleh ya. Kita berhasil tidak lanjut. Tadi gue pas Ibu ngomong Enggak, ini karena gimana ya udah teh ngapain tuh gitu. Satu aja deh, satu aja gedein aja. Bagus nih. Tanya jawab, dua ada satu. Ya. Mas. Hidup kan? Aman Pak? Ya, nggak ada yang protes. Nggak protes, Pak. Selama mereka nggak protes. Ya. Nah, kita turunin. Kayaknya kan masih halaman. Mic-nya kalau lurus.
Ibu. Begini. Ini. Berapa? Kurang dekat? Pak Ubraya tuh tinggi banget. Selanjutnya akan dilakukan press statement. Wah, sengaja. Kami mohon kepada Bapak Menteri Keuangan dan Ibu Sri Mulyani Indrawati untuk mendekat ke arah media. Dalam dong, dalam.
Yang di belakang ngerekamin ya, nanti footage-nya saya minta. Jadi kak dalam rekamin gitu. Harusnya yang berdiri di depan ini. Berarti kan tadi MC ini aja MC men. Katanya bawa handphone, para perekam. Belanja Mila, apa lagi nih belanja Mila? Misalnya halus aja kita geser, habis itu nyampe udah kita tutup ya, geser-geser dikit aja. Lo diam aja one point. Rada-rada. Kita nyerap-nyerap. Iya, dorong aja nih. Kenapa lewat itu? Emang dia.
Iya, penting ya. Mau gimana Mas? Siapa? Ya, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan. Sekali lagi kami mohon untuk dapat mengkondisikan diri dan juga mohon bantuannya untuk tetap menjaga akses jalan agar tetap aksesibel sehingga dapat dilalui oleh Bapak Ibu dan tamu-tamu undangan yang hadir. Ya, selain itu dimohon juga untuk tetap menjaga ketertiban agar tentunya acara kita pada pagi hari ini, siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih. Bikin aja, dia bingung. Ini Cici Mehong. Cici Mehong. Foto Maksudnya saya begini. Matikan barisan. Nanti UTEP bisa.
Ya, baik, mohon izin. Kita nyanyi dong. Bapak Ibu mohon izin untuk tetap menjaga ketenangan dan ketertiban. Mohon untuk hening sejenak. Betul, kita mohon kerjasamanya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon kerjasamanya untuk hening sejenak. Bapak Ibu mohon izin untuk hening sejenak. Nantikan demi diberhentikan kata kasih mana? Ya, sekali lagi kami mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita akan segera memulai acara. Mohon bantuannya untuk pengkondisian akses jalan. Ayo siap-siap. Ayo. Maju dikit, kakak maju dikit, Mbak. Kakak maju dikit. Mas, ada yang sih. Mau mulai kapan? Mau nunggu di mana? Ya, 1, 2, 3. Berbakti mengabdi dada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan raksa, integritas, profesionalisme tertanam dalam jiwa kita. Sinergi dalam melayani rakyat untuk capai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama, wujudkan Indonesia Jaya. Di hari ini kami tiriskan air mata. Ribuan pasang mata bersama berlutut. Ribuan hati memeluk Mas Gul. Hati kami akan selalu bersamamu, Ibu.
Pondasi yang Engkau bangun dan tanamkan telah memperkuat profesionalisme dan integritas kami. Hati kami akan selalu bersamamu, Ibu. Negeri ini akan tuliskan namamu dalam lembar sejarahnya. Kami bangga telah bersama menjadi bagian darimu. Bekerja ikhlas tanpa pamrih, pengabdian tanpa akhir. Hati kami akan selalu bersamamu, Ibu. Tersenyumlah. Yakinlah kami berjanji akan selalu menjaga negara dan bangsa. Hati kami akan selalu bersamamu, Ibu. Hadirin yang kami hormati, hari ini kita berkumpul dalam suasana penuh makna. Melepas, namun tidak pernah benar-benar berpisah. Karena sesungguhnya perpisahan hanyalah sebuah kata. Jejak pengabdian akan selalu hidup dalam ingatan, tertinggal dalam hati, dan terukir dalam setiap karya. Melalui momen ini kita ingin mengabadikan rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang sangat mendalam untuk sosok pemimpin sekaligus teladan kita, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Hadirin yang kami muliakan, hari ini kita melepas Ibu Sri Mulyani dengan rasa haru yang begitu mendalam, namun juga penuh rasa syukur. Bagi kami, Ibu Sri Mulyani bukan hanya seorang Menteri Keuangan. Beliau adalah teladan tentang integritas yang kokoh, keteguhan yang menginspirasi, serta cinta tulus yang senantiasa dipersembahkan untuk negeri tercinta. Terima kasih Ibu atas pengabdian yang tak ternilai. Terima kasih atas kerja keras yang tak pernah kenal lelah. Terima kasih atas ketulusan hati yang telah memberi arti dan cahaya bagi kami semua. Ibu, perpisahan ini bukanlah akhir. Jejak langkah Ibu akan tetap hidup di antara kami di dalam setiap kebijakan, setiap karya, dan semangat kami tentunya untuk terus menjaga amanah yang telah dititipkan. Doa kami selalu menyertai Ibu. Semoga Ibu senantiasa diberkati kesehatan, kebahagiaan, dan juga cahaya dalam setiap perjalanan berikutnya. Selamat melanjutkan langkah Ibu Sri Mulyani Indrawati. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Sebagaimana kami pun akan terus berusaha mencintai dan menjaga warisan semangat yang Ibu tinggalkan. Terima kasih Ibu, dan percayalah, semangat Ibu akan selalu menjadi pelita, menerangi perjalanan kami ke depannya. Terima kasih Ibu. Kau terkasih, ku lihat di sinar matamu, tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu, ku dengar bahasa kalbumu, mengalun bening menggetarkan. Kini dirimu yang selalu bertata di benakku, dan aku kan mengiringi bersama di setiap langkahmu. Percayalah, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih.
dan arti kata kecewamu. Kasih yakinlah, hanya aku yang paling memahami besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percayalah. Hari ini adalah lembaran baru bagimu. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untuk kalian semua. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuatan hebatku, tak pernah ku ragu akan cintamu. Diriku dengan melodimu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuatan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Semua aku berdiri tegak sampai bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Sekali lagi, terima kasih Ibu.